Sebelum memasuki ruangan, saya memberikan masker kepada masyarakat dan menjaga jarak sekitar 1-2 meter. Setelah itu, memberikan hand sanitizer untuk menghilangkan virus yang menempel pada tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, sudah sarapan semua di sini? Sudah. Nah, alhamdulillah kita sudah dapat bertemu di ruangan ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang Corona atau COVID-19. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kakak Ali Fatima Syafitri atau bisa dipanggil dengan Kak Fitri. Nah, jadi saya itu berasal dari kampus Unira. Nah, sebelumnya di sini apakah sudah ada yang tahu tentang Corona itu apa? Nah, jadi Corona itu bisa dikatakan dengan virus. Nah, jadi Corona itu sendiri ini virusnya tidak kasat mata. Nah, pertama kali virus ini ditemukan di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Nah, di sini lalu menyebar dan sekarang sudah di Indonesia dan pasien yang meninggal juga sudah cukup banyak. Nah, bagaimana sih agar kita itu bisa mengetahui apakah kita itu terkena corona atau tidak? Yang pertama ada gejala-gejalanya seperti demam, batuk dan pilek, lalu sakit tenggorokan dan mengganggu pernafasan, lalu mengalami yang badan kita itu mengalami letih dan lesu. Nah, selanjutnya apa sih penanggulangan yang bisa kita lakukan? Jadi berhubung virus ini tidak bisa melalui udara, tetapi bisa menempel di bagian tangan kita. Nah, jadi kita melakukan yang namanya cuci tangan selama 60 detik. Cara yang pertama adalah memberikan sabun pada tangan secukupnya, menggosok punggung tangan, sela-sela jari, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan, genggam ibu jari dengan posisi memutar, dan gosok bagian telapak tangan dengan cara memutar. Dan yang terakhir adalah bilas tangan hingga bersih. Selanjutnya yaitu ketika kita berada di luar dan kita mengalami yang namanya pilek atau batuk, ada etikanya sendiri. Jadi kalau dulu sebelum ada corona kita bersin dan batuk juga seenaknya sendiri kan ya. Nah, sekarang kita mempunyai etika, yaitu menggunakan siku. Jadi sikunya seperti ini. Dan jika kita tidak menggunakan masker, kita bisa menutupnya dengan tisu ketika batuk maupun bersin. Berikut adalah penggunaan masker secara benar. Yang pertama adalah menekan bagian atas masker dan menarik bagian bawah masker. Nah, ini adalah contoh penggunaan masker yang benar. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan masker bedah. Ada juga kita juga menghemat biaya, bisa menggunakan masker kain yang bisa dicuci ulang. Tetapi ketika kita melepaskan masker itu, jadi yang dipegang adalah talinya. Walaupun masker bedah dan masker kain, yaitu yang dilepas adalah talinya, agar yang menempel bakteri pada maskernya tidak tertular pada tangan kita. Jadi kita harus menerapkan pola hidup sehat, yaitu rajin berolahraga, minum air 8 gelas per hari, dan memakan makanan yang matang dan sehat. Terus membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Jadi kita selama di rumah saja kita harus menerapkan pola hidup sehat. Nah, dari penyuluhan yang saya sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Kan Kakak dari Unira, di sana ada jurusan apa? Di Unira sendiri terdapat beberapa jurusan, banyak sekali. Nah, berhubung saya mengampu prodi PGSD, yaitu pendidikan guru sekolah dasar, jadi saya ingin mempromosikan prodi
prodi yang saya ampuh. Nah, jadi di PGSD sendiri ini untuk lulusan PGSD sendiri tidak hanya menjadi guru SD saja, tetapi bisa menjadi konsultan di bidang pendidikan maupun menjadi penulis. Nah, contohnya seperti yang menciptakan atau yang menulis modul, terus LKS, nah dan lain sebagainya ya, sudah tahu semuanya. Nah, di PGSD sendiri kalian tidak hanya diajari bagaimana tentang mengajar siswa, tapi kita juga diajarkan tentang menari, bermain musik, lalu berakting, bernyanyi dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menambah banyak wawasan. Untuk kakak-kakak sekalian ini, kalau berminat untuk kuliah di Unira, bisa menghubungi saya atau datang langsung kepada pihak kampus. Nah, sekian dari penyuluhan dan sedikit promosi yang saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.